Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi selanjutnya, yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Perkenalkan, nama saya Sunarto. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan agregat. Singkatnya, permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari dari luar negeri. Kenapa dari dalam negeri dan luar negeri? Karena kita berbicara secara agregat, secara keseluruhan, gitu ya. Terus yang kedua adalah pengertian dari penawaran agregat. Penawaran agregat adalah kalau disebut seperti agregat supply adalah suatu jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan agregat ya. Besar kecilnya di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah tingkat harga secara umum. Harga menjadi salah satu faktor permintaan agregat. Yang kedua selain harga adalah jumlah uang yang beredar secara nominal. Ya, jumlah obligasi dari pemerintah, berapa obligasi yang dikeluarkan pemerintah. Oke, yang keempat adalah defisit tertimbang. Oke, yang terakhir adalah pemanfaatan tenaga kerja secara penuh dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran agregat. Di sini saya memberi 5. Yang pertama adalah besarnya angkatan kerja atau size of the labor force. Yang kedua adalah besarnya stok kapital, size of capital stock. Terus keadaan suatu tingkat teknologi atau step of technology. Terus yang keempat adalah tingkat pengangguran alamiah, nature rate of unemployment. Dan terakhir adalah harga faktor-faktor produksi. Dari kelimanya pasti berpengaruh signifikan. Yang pertama adalah dari volume dari angkatan kerjanya, berapa jumlahnya. Yang kedua adalah besarnya dari modalnya atau kapitalnya. Yang kedua adalah keadaan atau tingkat dari teknologi. Seberapa besar dari suatu perusahaan ya teknologi yang mereka punya. Mereka seberapa besar teknologi yang memadai di suatu negara tersebut. Tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah ini terjadi dari suatu penawaran dari pemerintah ataupun dari swasta tentang kesediaan pekerjaan dari stok atau sumber daya manusia yang ada. Yang terakhir adalah harga faktor-faktor produksi. Oke, dari sebelumnya adalah faktor-faktor yang terjadi dari permintaan agregat, pengertian penawaran agregat, dan pengertian permintaan agregat. Dari semuanya, jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di forum e-learning. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.